Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah klik video ini dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Di video kali ini kita akan podcast bersama Biklas. Sebelumnya berterima kasih buat dulur-dulur atau suhu-suhu atau teman-teman yang udah nonton. Sebelum lanjut, sebelum kita ngobrol-ngobrol, tong hilap cikopina. Mangnya Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Saat Atur aman. nuhun pisan tos sumping ka dan Mang Bekti. Salam buat Biklas. Siap didugikan ke rekan-rekan Bikas Pangalengan, Mang. Sebelumnya kan Biklas teh kebetulan di hari di bulan Agustus yang ke-13 tahun. Selamat happy anniversary buat Biklas. Ngerohman pengucapan anak. Semoga makin sukses, rukun. Pokoknya mah beki jos Mang lah. Siap. Amin. Amin. Sebelum lanjut sok emang perkenalan mah heula. Bilih teman-teman teh anu kenal kan nya. Ieu saha sih? Ieu saha sih? Perkenalan lah memang. Siap. Nuhun Mang Rohman waktosna sareng tos ngangken ka Biklas. Abi Iwan Setiawan atau biasa dikenal Iwan Kornot. Wakil salasna wakil ketua Biklas kalaresan ketuana Anjeunna Teteh Sahdir. Janten diwakilkan ke Abi di Biklas sebagai wakil ketua linggih di Pangalengan ke kantor polisi Pangalengan lah didinya potokan nama di Babakan Laksana gitu. Punya sosial media TikTok biasanya kan anak keramenya Ya, TikTok, IG ya. Kalau sosial media di Facebook Iwan Setiawan Kornot, kalau di IG Iwan Kornot, TikTok Iwan Kornot 13 gitu. Gini Mang pengen nanya-nanya asal mulanya Biklas kan lumayan udah 13 tahun lah ya. Asal mulanya gimana tuh teh Mang? Sebenarnya emang saya teh generasi kedua lah. Ya, generasi kedua yang pengurus lamanya atau pendirinya ada kalau nggak salah 5 orang. Biklas terbentuk 2010. 2010 ada Pak Budi. Pak Budi biasanya dipanggil Empa. Terus yang kedua Mang Nia, yang bengkel 10 itu Mang. Nah, bengkel 10, terus ada Mang Iwan Jali, ada Mas Arif, ada orang Jawa juga tetap yang tinggal di Pangalengan. Terus yang kelima Asep Barja. Itu juga kalau saya nggak salah ya, soalnya saya generasi kedua, jadi bukannya melupakan sejarah, tapi sedikitnya ada mengetahui lah jika bakal Biklasnya gitu. Itu awal mulanya emang suka nongkrong atau gimana gitu. Dulu tuh di Biklas tuh banyak komunitas, komunitas klasik Pangalengan disebutnya KCP kalau nggak salah. Saya dengar-dengar ada perkumpulan, terus nggak ada kopdaran. Nah makanya dibentuk dari situ tuh ada Biklas Pangalengan. Makanya nggak CB depannya, Ya, tapi Biklas Pangalengan kepanjangannya Biker Klasik. Jadi klasik mau apapun bisa masuk gitu. Ketua pertama atau kepengurusan pertama Kepengurusan pertama yaitu yang tadi Pak Budi, yang keduanya ya pendiri itu Mang Nia, Mang Iwan Jali, Asep Barja, Mas Arif, yang kayak gitu. kalau boleh tahu member dulu sama sekarang berapa tuh? Kan kelihatan grafiknya ya. Ya. Kalau dulu kalau nggak salah ada 40 orang. Kita stabil, dan kalau perekrutan kita nggak neko-neko, yang penting punya motor klasik bisa gabung. Nah, sekarang alhamdulillah dari sampai sekarang namanya organisasi pasti naik turun, terus tetap sekarang alhamdulillah ada kalau kurang lebih 40 orang lah. 40 orang stabil terus. Syaratnya masuk di kelas apa itu? Untuk syaratnya masuk Biklas nggak ribet, Mang. Yang pertama kita udah cukup umur 17 tahun. Terus mempunyai SIM, terus STNK-nya difotokopi supaya ada apa-apa terregis di Biklasnya. Terus kalau misalkan seleksinya biasanya Biklas tuh ada touring, tapi nggak terlalu keluar kota. Misalkan kita ke Ranca Buaya, kan kita deket cuma 3 jam dari Pangalengan. Itu kalau seleksinya. Lokasi kopdarnya di mana itu? Di kelas.
Awalnya tuh sebelum ada beneran Nah. dari di beneran sebelumnya. Jadi kita pindah-pindah soan. Kalau misalnya kita kan ada yang dari Pangalengannya kan ada barat, timur. Kita soan, tapi ya kalau yang netep sekarang di depan Telkom Pangalengan. Di depan Telkom Pangalengan. Setiap hari Minggu, malam Minggu gitu Ya, ya. siap tuh malam Minggu, Mang. Domisili membernya kebanyakan dari mana itu emang asli Pangalengan atau ya yang di luar Pangalengan juga boleh gitu. Untuk domisili kebanyakan hampir 80% lah, 80% Pangalengan, tapi kalau ada dari asli Garut juga ada yang menetap, bukan menetap berjualan di Pangalengan. Kebetulan dia jualan di Pangalengan, masuk di kelas bisa gitu. Cuman mayoritas di Pangalengan posisinya. Sekarang sekretariatnya di mana itu, Mang? Untuk sekretariat di kelas, alhamdulillah rekan-rekan juga pada tahu kalau misalkan ke selatan itu di bengkel Mangnya Sepul, ngegulung sepul. Kalau bisa beda ngegulung sepul ke Pangalengan bisa, Mang. Di tepatnya deket pesantren di situ, di Jalan Norugtog. Jalan yang belok Latin Uruk ya. Nah, itu betul betul, Mang. Tips kan Mang bekerja lah. Iya. Misalkan bekerja sama klub, ngatur waktunya gimana, tips dari Mang Iwan lah. Ya, siap. Untuk tips mah ya samalah, semua juga punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau misalkan kita komit misalkan minimal mengurangi lah. Kalau misalkan udah alhamdulillah udah rumah tangga, kita komit sama istri, jangan minta maaf. Maaf, sorry, jangan minta izin. Tapi kita minta maaf. Jadi ketika pulang minta maaf ya, jangan minta izin. Kalau minta izin kan kasih izin. Eta tips, eta benar-benar bisa. Karena lamun minta izin pasti mau diizin. Nah, itu kena langsung minta maaf. Eta tips, nah benar. Emang keluarga yang di rumah gitu kan nggak apa-apa gitu, emang suka komplain atau apa, tipsnya lagi kan cara ngomongnya kumaha gitu. Kalau saya pribadi mah justru berkecimpung di dunia motor CB, alhamdulillah banyak relasi, terus dulur-dulur. Jadi ketika kita bukan susah ya, butuh jalan, ketika ngobrol sama yang lain ada solusi. Kalau tips ke keluarga mah ya itu apa, minta maaf, jangan minta izin. Benar-benar eta paling halus, benar. Motor pertama Mang Iwan itu CB GL kah atau custom apa gitu? Dulu tuh di Pangalengan, motor pertama tuh di Pangalengan B-kelasnya khususnya banyaknya bukan racing tapi Jepstyle. Jadi dulu pas saya masuk B-kelas, kebanyakan motornya konsepnya Jepstyle, Custom lah. makanya touring paling berkesan saya waktu ke Jamnas Ungaran pakai Jepstyle, pantat kayak ambeien. Kebayang Jepstyle tipisnya lah. Segitu Jepstyle, lalu setelah main ke luar pulau dapat inspirasi, ide baru dirubah jadi CB Dream dulu. CB Dream tapi pakai siki nangka tankinya. Terus yang kedua baru saya kan kerja di minimarket, makanya saya biar beda dari yang lain pakai cat minimarket meskipun gak di endorse gitu. Touring yang berkesan kemana itu, Mang? Pakai motor apa? Pertama itu ya yang tadi pakai Jepstyle. Saya berangkat sama Mang Andi, Mang Iwan Jali ke Jamnas Ungaran, baru pertama kali keluar Pulau Jawa, Jamnas Ungaran itu nggak ada kenalan, masih sistem SMS, nggak ada. 2000 berapa itu? 2014 waktu Jamnas di Semarang Ungaran, di situ nggak ada kenalan, kita trouble Pat Kuping habis dari Cilacap sampai Pangalengan di step Cilacap, Pangalengan. Cilacap. Nangis digentong. Nangis digentong sampai nyari polisi, Pak Polisi minta tolong, minta diberhentiin mobil minibus dolak supaya dinaikin, malah sama polisinya udah di step aja pakai tamang. Itu nangisnya digentong, apa yang nginep seharian digentong.
Emang tanyakan nanya, mengerikan. Ngeri Saeutik tapi rujit. kemana lagi selain ke Ungaran itu, Mang? Yang keduanya itu Jamnas Purwokerto. Kita hampir semua anggota hadir di Jamnas Purwokerto, semua hampir 20 motor dari Pangalengan berangkat ke Purwokerto Jamnas. Itu semua hadir anggota. Malahan mah ketua yang sekarang Kang Agus Abrag, di lokasi itu ada yang tambal ban. Tukang tambal bannya keteteran. Dia sampai bantuin tukang tambalnya malah dapat uang. Saking ku pengen cepet makanya pribadinya kesehariannya Mang Korot itu apa? Apakah punya usaha bengkel atau pekerja apa gitu, Mang? Kalau sehari-hari saya bekerja di Pangalengan, domisili di Pangalengan, jadi kerja juga di Pangalengan, soalnya berumah tangga, istri takut ditinggalin gitu. Jadi kerjanya di Pangalengan, sehari-hari tukang pasang wifi lah. Pasang wifi. Ya. Wifi apa barangkali? Oh, Yang di Pangalengan misalkan kan mau pasang wifi bingung ka saha ye gitu. Siap. Ari kana wawuh mah genah lah Ya. kayaknya. Ada harga diskon ya. Eta mah eta pisan diskon. Saya kerja di IndiHome dari tahun 2019 sampai sekarang. Sebelumnya saya kerja di minimarket 10 tahun lah. Sekarang di IndiHome naik turun tangga gitu. Naik turun, malamnya naik lagi. Merek Indohome-nya apa tuh teh? IndiHome yang kecepatannya banyak ada yang Indihome asli Indihome. asli IndiHome di bawah mitra lah, di bawah Telkom Akses. Terus mitranya sekarang saya Pamika Pajar Mitra Kria Abadi. Dari 13 tahun perjalanan yang berkesan kemana itu? Kan lumayan 13 tahun tuh yang berkesan, yang susah, sedihnya, gimana caranya berkomunikasi atau berklub, berkomunitas, yang paling berkesan lah. Kalau kalau umur klub memang 13 tahun, tapi saya mengikuti masuk ke B-Class itu tahun 2013. Pertama touring saya bukan diracuni ya, diajak sama Mang Nia sesepuh salah satu sesepuh B-Class juga. Saya touring pertama ke Wanayasa. Baru beli hari itu langsung ke acara Wanayasa, yang acara Anip Bersama. Pakai motor GL Pro, pakai lampu halogen. Pertama beli langsung itu paling berkesan, pengalaman pribadi. Takut ditinggalin, motor trouble. Padahal setelah tahu ya nggak usah khawatir takut trouble. Takut dimarahin. Nah, yang berkesan, yang sedih gitu. Kalau yang sedih yang itu pas saya ke Ungaran nggak ada relasi atau kenalan kemana, harus ngubungi kemana, yaitu di Step sampai Cilacap sampai ke Bandung. Sedih itu paling sedih. Sampai-sampai Mang Andi kan pas ketika lagi nyetep tasnya kena stang, jatuh pas mau nyiap bus, jatuh. Dari situ Mang Andi naik bus, sedih juga. Kita berangkat sama Mang Iwan Jali pulang ke Pangalengan di Step berdua, itu yang paling sedih berkesan. Dari 13 tahun pernah bikin Anip berapa kali itu? Kalau Anip klub pribadi sendiri baru kemarin yang 12 tahun. 12 tahun. Tapi kalau gabungan-gabungan itu pernah beberapa kali. Contohnya Kopda Halal Bihalal Plat D dulu masih Plat D. Terus yang kedua Kopdar Gabjona, terus yang di Cenangsi, yang keduanya baru-baru kemarin Kopdar Gabjona 5. Baju naganya ya, banyak. Itu. Rencana ada Anip lagi nih, Mang. Ada nggak? Buat klub. Nah, Untuk klub saya sekarang lagi, karena di klub harus izin dulu ke ketua, jadi untuk saat ini mungkin syukuran kecil-kecilan dulu lah. kan Mang itu namanya teh masuk ke CB Jabar itu B-Class dari tahun berapa? Kalau berdiri itu udah berdiri 2010 kalau nggak salah ya, seingat saya masuk ke CB Jabar karena kita di gunung telat mungkin
2011 lah kalau nggak salah, 2011. Karena telat informasi dulu di atas. Kan sekarang Mang Iwan tuh menjabat sebagai apa tuh di CB Jabar Zona 5 itu? Kalau sekarang alhamdulillah saya dipercaya sama Pak Ketum eh, Kang Tony Unum sebagai koordinator Zona 5, menggantikan beliau juga, tapi beliau naik jadi ketua umum Jabar. Jadi saya sekarang jadi koordinator Zona 5 penerusnya. Ada isu atau kabar gembira lah buat CB Jabar khususnya Zona 5, katanya ada Jamda. Pasti kan bertanya-tanya Jamda, Jamda udah ramai kan? Ya, Meskipun akhir tahun gitu kan. Emang bener ada atau ya cuman gimmick-gimmickan gitu? ya. Kemarin tuh kan pengurus Jabar tuh bukan membuka ya, menginformasikan kan di Jabar tuh ada 5 zona, zona 1, 2, 3, 4, 5, menginformasikan pengurus Jabar tuh setiap zona mengirim proposal untuk mengadakan Jamda. Nah, kemarin saya sama tim zona 5, pengurus zona 5 mengirim proposal, alhamdulillah dipresentasikan dan di ACC. Nah, mudah-mudahan minta doanya saya kepada seluruh biker CB untuk dilancarkan. Mudah-mudahan insya Allah akhir tahun atas insya Allah sama rekan-rekan sesepuh yang ada di Bandung sama pengurusan Jabar bisa terlaksana. Amin. Support baru dak Jamda Iraha deui Bandungnya. Ya, Bener tuh, Mang? siap. Wih, mengerikan. Sejarah nih. Sejarah asli. Setelah jamborenya dulu Ya. 2015 anu di mana teteh? Kiara Payung. Gara Payung. Penantian seberat tahunnya. Ya, itu Jamnas malahan mah. Makanya sekarang kita Jabar, ayo sama-sama hidupkan kembali lah. Yang Khususnya di minimal Bandung. support meuli baju nawe lah, Mang. Eta we minimal bae teu datang mah. Tapi kita support dulu yang anip-anip di Jabar banyak. Support aja itu dulu untuk Jamda, kita masih panjang. Jadi masih direncanakan dahulu. Kan Mang Teto selamanya 13 tahun konsisten buat klub. Kumaha gitu Mang 13 tahun atuh. Ya, ya. Jadi untuk di klub mah kalau saya berbicara pribadi ya, Mang ya. Tetap kita harus adanya sesepuh kokolot lah mencek orang Sunda mah. Kenapa? Karena untuk kalau misalkan kita anak muda semua, egonya nih masih tinggi, terus emosinya. Nah, makanya kalau adanya sesepuh, ketika kita bersih tegang dalam organisasi, ada peredam. Jadi kita tetap butuh sesepuh di situ. Nah, kalau konsisten pribadi, kita komit ke pribadi, meskipun kita sama-sama sibuk dalam mencari kadapur lah. Namun cek si ayah mah Magicom. Magicom. Kita balik ke komit. Kita kesibukan masing-masing sibuk, tapi kalau saya pribadi perlu seminggu sekali. Soalnya menghilangkan stres ketika nyari uang pas lagi kopdar, enak seri lah. Jadi baik lagi ke pribadinya, harus komit bahwa oh ya kita butuh di klub juga di kopdaran supaya menghilangkan stres lah gitu. Stres ketika nyari buat Magicom kata si ayah. Magicom meter guling. Ya. Kesan-kesannya di Big Class. Kalau kesan-kesan di Big Class untuk sekarang ya alhamdulillah kesannya mah banyak pengalaman, banyak ilmu dari sepuh, terus untuk pesannya mudah-mudahan Big Class tambah solid dalam Anip sekarang yang ke-13 tahun, tambah kompak. Amin. Guyub selalu selamanya. Kesan-kesan touring gimana Tamang? Di Big Class kan ada beda-beda ya, ada namanya teh budayanya misalkan harus gini lah, harus gitu kan beda-beda tiap klub. Kalau di Big Class saya pribadi kalau ada yang mau touring nih, Mang. Pertama kita mau ngadiri acara misalkan CBA lah, taruh CBA lah gitu lah. CBA. Kita konfirmasi dulu dari grup siapa aja anggota yang mau berangkat. Kita prepare dulu motornya. Pas beres semua motornya beres, prepare, baru kita berkumpul di sekre. Nah, di situ minta izin ke sesepuh.
ke senior supaya dilancarkan di perjalanan, terus berdoa sebelum berangkat kita tetap berdoa, motor udah prepare, kita berdoa semoga dilancarkan dalam perjalanan. Pertanyaan terakhir ini, harapan kedepannya Biklas. Untuk harapan Biklas, saya mewakili ketua. Saya pribadi mudah-mudahan Biklas di Anip sekarang ke yang ke-13 tahun tanpa solid, guyup, kekeluargaannya semakin bertambah lagi, solid, dan nambah-nambah dulur lah. Rencana Anip mungkin ya Ya, diramekeun deui. mudah-mudahan mudah-mudahan di 2 dekade lah. 2 dekade. Atau beres kepengurusan saya sama ketua ada Anip lagi lah. Begitu lengser ada kemarin kan begitu naik kita alhamdulillah acara berhasil. Nah begitu lengser saya diganti nanti sama ketua, mudah-mudahan terlaksana lagi. Nuhun mangnya. Siap. Kamu orang ngarepotkeun ieu. Sawias mang turun sudah mendengarkan sejarah Biklas Pangalengan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada kata-kata terakhir gak, Mang? Gak ada. Doyok juga nama. Doyok juga nama. Oke, gorengan lah. Pergorengan lah. Kata-kata terakhir. Nah. Kata terakhir. Saya mang. Saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.